Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Judul renungan, Serupa Gambar yang Benar. Diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Suatu hari ada seorang anak muda bertanya kepada saya. Dia bertanya, "Mengapa orang Kristen tidak boleh ikut ritual seperti pegang hiyo atau ikut pai-pai? Kalau tujuannya hanya menghormati bukan ikut keyakinannya, apa masalahnya?" Saya menjawab, pegang hiyo dan pai-pai itu adalah bagian dari penyembahan dalam kepercayaan agama tersebut. Orang Kristen yang menghormati ritual agama tidak akan ikut dalam bagian ritual dalam agama lain. Mengapa demikian? Ritual penyembahan tertentu sangat berkaitan dengan kesakralan dalam diri seseorang. Dan makna kesakralan itu bukan hal yang sederhana. Itu akan mencerminkan dan membentuk diri dan kepribadian seseorang. Karakter dan sifat kita sangat ditentukan oleh apa yang kita sembah. Jadi, kalau dengan pengertian demikian, maka jika seseorang benar-benar menghormati, maka dia tidak akan menodai kesakralan sebuah keyakinan dengan ikut-ikutan ritual tersebut tanpa keyakinan yang sama. Dalam nas renungan hari ini, Allah memerintahkan bangsa Israel agar jangan membuat bagi mereka patung. Patung dalam bahasa aslinya adalah pesel, yang memiliki arti gambar yang dibuat atau dibentuk. Yang pengertiannya bukan sekedar patung buatan pernak-pernik atau hiasan. Pesel itu memiliki pengertian lebih mendalam. Pesel itu berkaitan dengan keserupaan dalam diri manusia. Gambar yang dibuat atau dibentuk itu akan membuat penyembahannya menjadi serupa dengannya. Ini bertentangan dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari gambar Allah. Manusia yang menaati Sang Pencipta akan menyerupai gambar Sang Pencipta, menyerupai dalam karakter, sifat, dan kesuciannya. Ketika manusia memberontak kepada Allah, maka manusia menciptakan gambar bagi dirinya sendiri. Gambar yang dibuat oleh manusia itu memiliki dua implikasi. Pertama, itu adalah ekspresi tentang apa yang kita inginkan dan cintai. Seseorang yang menghendaki kekayaan. Dalam ketamakannya, dia akan membuat sebuah sesembahan dengan rupa tertentu. Mereka menyembah rupa atau gambar itu. Harapannya agar ketika disembah, maka mereka akan menjadi makmur dan kaya. Ini disebut dengan Tuhan buatan diri sendiri. Tuhan buatan adalah Tuhan palsu sebagai ekspresi keberdosaan dalam dirinya sendiri. Kedua, gambar itu membentuk identitas atau kepribadian seseorang. Jadi, ketika seseorang sujud menyembah patung buatan mereka, maka akan semakin mirip dengan apa yang disembahnya. Jika patung itu bertujuan untuk ketamakan, maka akan membentuk diri mereka makin tamak. Jika patung buatan mereka adalah bertujuan untuk kekuasaan, maka mereka akan menjadi begitu nafsu dengan kekuasaan. Dan jika patung buatan mereka tentang kepuasan seksual, maka mereka akan terjerat dalam ikatan seksual. Jadi, penyembahan itu bukan persoalan sederhana. Saya temukan masih banyak anak Tuhan yang masih ikut sembahyang kubur, ikut dalam ritual agama tertentu. Tuhan Allah sangat melarang anak-anak terlibat dalam hal ini. Sebab, semua bentuk penyembahan itu akan menggambarkan siapa kita. Penyembahan itu membentuk diri kita dan memengaruhi hati kita. Jangan berpikir ritual itu persoalan sepele. Itu adalah pemberontakan langsung kepada Allah satu-satunya, pencipta alam semesta. Pemberontakan kepada pencipta yang telah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Karena itu, kita yang sudah diciptakan kembali oleh karya Kristus, maka seharusnya kita hidup serupa dengan gambarnya. Kita tidak berkompromi dengan ikut dalam ritual keyakinan lain. Kita diciptakan dari gambar Allah,
maka tindakan yang benar adalah menyembah Dia dan hidup serupa dengan dirinya, bukan menyembah kepada ilah yang lain. Terpujilah nama Tuhan.